Oke teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Tadi malam adalah rilis data inflasi Amerika Serikat teman-teman. Dan rilis data inflasinya adalah bagus, di mana inflasi Amerika ternyata bisa berada di bawah konsensus, sehingga bursa sahamnya naik dan hari ini juga bursa saham regional secara umum naik. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, baik teman-teman, selain saya punya channel ini, saya juga punya channel satunya. Teman-teman silahkan subscribe juga, karena di channel tersebut justru akan saya berikan bahasan secara singkat untuk saham-saham yang saya beri highlight teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe channel saya juga yang satunya di deskripsi ya teman-teman. Jadi hari ini adalah rilis, atau kemarin ya, adalah kemarin malam adalah rilis data inflasi Amerika teman-teman ya. Bursa saham di seluruh dunia mostly adalah membaik. Kita tengok dulu kondisi dari dari inflasi Amerika itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah data yang kemarin saya sampaikan juga ya, tentang inflasi Amerika ya. Tingkat inflasi Amerika adalah ini teman-teman, 9,1 adalah kemarin ya. Kemarin adalah 9,1. Jadi kemarin adalah 9,1 dan konsensusnya adalah 8,7, tetapi realisasinya adalah 8,5 ya. Kalau kita lihat seperti ini. Oke, kita lihat chartnya. Jadi bulan lalu adalah 9,1 dan bulan ini adalah 8,5, which is ini adalah di bawah konsensus, sehingga marketnya sumringah, marketnya melesat naik ya. Kita tengok dulu untuk kondisi IHSG apakah ikut terpengaruh juga pergerakannya. Ya benar teman-teman, hari ini IHSG-nya juga bisa ngelewatin resistan kemarin ya. Resistan kemarin yang saya bikin adalah di 7.110-an teman-teman, berhasil dilewatin. Itu adalah resistan Fibo dan juga resistan yang sudah 2 kali disentuh adalah di 7.100-an ya. Sebentar teman-teman ya, saya ambilkan coretannya. Di sini sekitar 7.140 ya. Di sini dan di sini berhasil dilewatin. Itu adalah pergerakan IHSG bagus, sehingga untuk resistannya adalah di high-nya hari ini ada di 7.182 dan kemudian di 7.250. 7.250 di sini. Dan di sini di candle high hari ini di 7.180-an. Bagus ya pergerakannya, secara weekly juga bagus ya. Secara weekly IHSG-nya berhasil lewatin trend line yang saya bikin ya teman-teman. Trend line yang saya bikin ini berhasil dilewatin hari ini untuk weekly-nya. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan teman-teman ya, bahwa yang namanya inflasi itu nggak mungkin dibiarkan. Itu memang nggak bisa dihindari, tapi juga nggak mungkin dibiarkan. Artinya begini, inflasi terjadi kan karena beberapa hal ya. Kalau dulu karena rilis, kalau kemarin-kemarin karena dirilisnya quantitative easing, stimulus ya. Ketika pandemik, orang pegang duit banyak. Ketika udah membaik, selain karena dulu dapat stimulus, juga orang sudah mulai berusaha, udah bekerja, yang berusaha udah mulai profit, duit beredar udah banyak. Ditambah lagi beberapa barang juga mengalami kenaikan karena memang suplainya ya, karena ketersediaannya seperti itu. Ketika duit banyak, barang yang beredar sedikit, barang akan semakin mahal. Kalau itu dibiarin makin inflasi. Makanya
dikendalikanlah dengan cara menaikkan suku bunga supaya duit beredar masuk ke dalam bank lagi atau masuk ke dalam instrumen lagi. Tetapi kalau dengan cara apa? Dengan cara menaikkan suku bunga untuk menarik minat masyarakat menyimpan duitnya di bank atau di deposito atau di bond seperti itu. Tapi kalau kebanyakan duit yang disimpan di bank karena bunganya bagus, banknya juga nggak sehat jadinya karena dia harus membayar biaya bunga yang tinggi, biaya dana yang tinggi, seperti itu. Biaya dana yang tinggi efeknya adalah biaya kredit atau biaya meminjam dana yang juga mahal. Itu juga bisa mempengaruhi ekonomi menjadi slowdown lagi. Memang ini nggak bisa dihindari tetapi bisa diatur. Dan yang saya bilang kemarin bahwa ketika kemarin inflasinya tinggi, ada obatnya menaikkan suku bunga dari 0,5 ke 1, ya. Baru dari 1 naikkan lagi, ketika rilis inflasinya masih naikkan lagi menjadi 1 ditambah 75, 0,75 menjadi 1,75, masih naik lagi. Dinaikkan lagi menjadi 1,75 tambah 0,75 menjadi 2, menjadi berapa? 2,5. Ya, seperti itu. Nah, memang kan kemarin dari awal-awal tahun kan memang diprediksi perkiraan kenaikan suku bunga kan dari 0,5 ke 1, 1 tambah 1,7, 1,7 tambah 0,7 menjadi 2,7. Memang perkiraannya suku bunga di akhir tahun tuh bisa di kisaran 2,7-an ya teman-teman, bisa lebih sedikit. Perkiraan seperti itu. Tapi seandainya misalkan inflasinya ini sudah terkendali, ya ngapain harus dinaikkan lagi suku bunga kan seperti itu. Karena menaikkan suku bunga kan ada efeknya. Jadi saya percaya memang inflasi pasti akan dikendalikan. Dan ini bulan apa teman-teman? Ini bulan Agustus. Kalau teman-teman ingat dan teman-teman yang sudah lama di bursa itu kan tahu bahwa ada siklus ya. Bahwa ada siklus pergerakan ada siklus pergerakan di ini ya, di bursa itu ada siklus pergerakan di mana di bulan-bulan tertentu memang saham akan turun, tetapi biasanya di kisaran bulan September, Oktober itu saham-saham start mulai naik. Dan ini Agustus sebulan lagi, jadi ya siap-siap aja lah seperti itu. Siap-siap untuk saham-sahamnya yang naik seperti itu. Jadi ya saya percaya namanya siklus itu akan berulang. Dan ini sudah hampir bulan September, Oktober ya, kita siap-siap aja. Kita optimis aja akan ada tarikan di akhir tahun. Dan ketika itu terjadi, maka jangan trading teman-teman. Kita harus buy and hold ya, supaya profit kita juga terasa seperti itu. Kalau bulan-bulan sulit cari duit di bursa ya trading dulu. Tapi ketika bulannya mudah cari cuan ya ngapain kita harus trading, kan capek juga seperti itu. Nah, kondisi dari ISG udah saya bahas ya. Secara daily oke, secara weekly-nya juga oke. Nah, sekarang kita lihat dulu teman-teman untuk bursa regional yang nggak usah dibahas panjang-panjang. Pokoknya bursa regionalnya pada naik semuanya seperti ini ya. Bursa regionalnya pada ngikut naik lah seperti itu. Bursa kita kan juga sama. Nah, kita lihat dulu bursanya kita, bursa Amerika dulu. Nah, ini adalah Amerika tadi malam. Ini monthly, saya ganti ke daily teman-teman. Saya ganti ke daily dan saya besarkan dulu. Oke. Nah, sudah 2 hari bursa Amerika itu adalah turun. Tapi setelah kemarin ada rilis data inflasi dan bagus, ya akhirnya jebol resistan juga untuk Dow Jones. Kemudian untuk Nasdaq juga sama, tapi belum berhasil lewatin resistannya. SP 500 mantap sekali ya. Terus kemudian kita lihat juga untuk Hang Seng. Nah, Hang Sengnya ini kok malah turun ya. 19610 kita cek dulu. Hang Seng 19610. Datanya lagging ya, kita gunain data yang ini aja. Hang Sengnya naik sih. Kemudian untuk berikutnya Nikkei, kita lihat Nikkei-nya di sini kan 27 sekian ya. 27 sekian. Ya Nikkei-nya sih turun ya. Bursa Asianya memang turun. Terus kalau Eropanya saat ini kita bisa lihat
Ini sih merah ya. Kita refresh. Nah, ini masih merah. GoFood-nya masih hijau. Oke, kita lihat dulu untuk harga komoditas, teman-teman. Hari ini sekilas saya lihat komoditas ini banyak yang naik, teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita lihat dulu untuk harga komoditasnya, teman-teman. Sekilas nih komoditas mulai naik lagi, teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat dulu untuk harga minyaknya seperti ini. Ya, chart minyaknya ini ternyata bisa dirubah chartnya. Ya, kita lihat dalam candlestick ini adalah candlestick. Saya lebih suka candlestick ya. Harga minyaknya seperti ini. Sudah di 92 lagi. Kemudian ini natural gas. Ini juga udah mulai naik lagi teman-teman ya. Natural gasnya udah mulai naik lagi. Ini daily ya. Kalau kita lihat nih dalam candlestick daily-nya. Wow. Ini candlestick-nya naiknya bagus-bagus loh teman-teman. Ini apa? Nah ini di 8,3 lagi ya untuk natural gasnya. Kemudian kita lihat coal. Nah ini coalnya udah kembali lagi ke 400 teman-teman. Memang coal ini adalah komoditi primadona teman-teman ya. Primadona. Nah ini tapi pergerakannya seperti ini ya. Pergerakannya apa? Pergerakannya ini seperti bentuk futures. Seperti bentuk futures. Jadi dia rapat sekali. Kalau seperti ini ya lebih enak kita ngelihatnya pakai harga ini. Nah, harganya kembali di sekitar 400-an. Nah, ini untuk CPO-nya, harga CPO-nya. Harga CPO-nya kan sebenarnya ini mulai bagus lagi nih, di atas 4.000. Volatilitasnya cukup tinggi juga untuk harga CPO. Cuman saya lihat sekilas tadi saham-saham CPO-nya masih belum pada bergerak. Nah, ini kemudian nikel. Nikel saya lihat sih bagus ya. Ini nikel juga seperti future-nya, jadi lebih baik kita gunain chart ini aja. Chart lain aja. Nah ini harganya udah mulai cenderung naik lagi. Gold udah di sekitar 1800 juga nih. Kemudian kedelai bahan pakan ayam, kedelai dan juga jagungnya udah mulai naik lagi teman-teman. Berita-berita yang terkait hari ini apa sih? Ini sekilas saja. Ini kondisi ini aja kok. Oh ini harga batu bara memang naik ya hari ini. Oke baik teman-teman, kita akan tengok dulu untuk sektor apa yang hari ini bergerak teman-teman ya. Sektor apa yang hari ini bergerak. Di sini sepertinya banyak banget sektor yang hijau. Nah bener kan? Hari ini banyak banget sektor yang hijau. Ini dimotori oleh teknologi teman-teman. Sektor teknologi di sini dan IDX Basic. Nah, kita lihat dulu, kita tengok dulu saham-saham sektor ini apa aja ya. Nah, ini ada teknologi basic property. Nah, property hari ini memang banyak bergerak. Papan pengembangan, SMCCom, Liquid, Infra. Ya, nanti kita tengok ya teman-teman IDX 30, IDX 80. Kita tengok dulu untuk saham dari teknologi yang bergerak. Yang kenceng hari ini ada. Oke sebentar teman-teman. Yang kenceng hari ini ada Kios. Ini saya nggak ambil semua, saya ambil yang value-nya tinggi aja. Ada Kios, GoTo. Nah GoTo hari ini lumayan banget ya bergeraknya. GoTo saya masih ada teman-teman ya. Saya masih rutin masuk. Cuman memang kemarin turun kan. Itu pas saya nggak di monitor. Maksud saya nggak di depan komputer. Jadi nggak bisa ngambil bawah. Tapi saya ada nambah di 290. Coba lihat besok ya seperti itu. Kemudian ada dia sempat turun ya teman-teman. Dia sempat di 288 ya. 290-an ya. Ya sedikit aja sih seperti itu. Nah kemudian oke, kita tengok dulu. Ada GoTo ya. GoTo. Nanti saya bahas deh. Kios, GoTo, MTDL ini naik lagi hari ini, buka EMTK, GLVA, DCI, SDMMX ya. Saya akan bahas teman-teman. Saya nanti akan beri time codes-nya ya, supaya teman-teman bisa ngelihatnya lebih enak seperti itu. Kita lihat dulu Kios. Kios ini pernah saya bahas ya.
Ini pernah saya bahas ini di sini, saya hapus saja semuanya. Nah, ada yang nanya, Pak, kalau analisa itu kita menggunakan shadow atau body? Sebenarnya untuk menarik Fibo saya menggunakan, untuk menarik tren saya mengambil menggunakan shadow, bisa seperti itu. Cuman kadang kalau shadownya terlalu panjang, saya akan cek average price-nya. Karena memang shadownya, bagaimana kalau misalkan shadownya itu panjang banget tapi kejadian di atas tuh cuma sedikit. Maka saya bisa mengadjustnya dengan menggunakan average price. Ada ininya teman-teman, ada chartnya namanya chart price apa ya, lupa saya. Indikatornya, aduh lupa saya indikatornya. Lupa saya. Saya pernah bahas pokoknya itu indikatornya itu untuk bisa ngelihat average price-nya di mana. Nanti saya munculkan deh. Saya pernah bahas kok itu. Tapi kalau misalkan tidak terlalu ekstrim ininya, jarumnya, itu saya masih gunakan shadow. Tapi kalau terlalu ini, saya bisa adjust menggunakan body atau average price-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah kios. Kios ini turun. Kalau saat ini kios simple aja sih. Dia masih ada resistan 610. Dia baru aja keluar dari MA200 di sini ya. Terus dia masih ada ini ada resistan juga. Resistan kalau kita lihat candle. Kemudian nanti juga ada resistan lagi di sini dan di sini. Cukup banyak resistannya. Nah, kalau misalnya pun kita mencari supaya lebih jelas, kita cari ke weekly aja. Seperti ini lebih jelas. Coba kita tarik seperti ini. Maka memang benar teman-teman di 23,6 ini adalah resistan ya. Ini juga resistan yang coincide atau bersamaan antara 23,6 dan resistan candle. Jadi 592 itu udah resistan untuk kios. Nah, teman-teman lihat juga volumenya. Nah, volumenya ini dalam weekly-nya sih tinggi ya. Hari ini, nah ini sebenarnya kadang ada volume tinggi tapi terus turun seperti itu. Seharusnya ketika sudah mulai ada volume tinggi ini dia akan bagus teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk pergerakan volumenya ini sebenarnya sudah mulai menarik loh. Ini kan men-trigger indikator untuk bagus semua. Ya, kios. Setelah kios ada go to, kita tengok dulu. Go to, indikatornya dia masih kecil banget, masih belum kebaca. Kadang saya kecilkan begini untuk bisa ngelihat indikatornya lebih jelas. Volumenya boleh dibilang nggak kemana-mana tetap ya. Terus kemudian kita tarik dulu bentuknya seperti ini. Go to. Nah, ini go to. Itu memang dia sampai di 61,8 retracement. Rentang gerak dia memang sudah sangat ekstrim karena koreksinya ketika dia nggak kuat di 38 teman-teman. Di sini kemarin. Ini go to ini memang ada target dia ke sini. Ke 270. Belum sampai sih. Cuman udah mulai rebound lagi. Nah, sekarang simple aja sih. Dia ada resistan di 300, 304, 310, baru kemudian di 325. Pelan-pelan kalau dia bisa go to-nya bisa ngelewatin itu, ya oke teman-teman. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan rencana kenaikan tarif ojek online ya teman-teman? Kenaikan tarif ojek online, kalau nggak salah teman-teman silahkan googling. Tarif ojol naik, saham GoTo naik tipis. Nah ini, saya tadi pagi begitu ngeliat berita itu juga saya langsung mikir, ini bisa jadi ini GoTo-nya bergerak. Memang bergerak ya. Dan hari ini juga signifikan bulenya masuk ya teman-teman, asingnya. Setelah berapa hari ini nggak masuk. Jadi ini masih, saya masih punya dan masih menarik lah saya. Karena ini masih tertarik lah saya. Karena ini adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran saham penggerak bursa teman-teman. Kemudian kita cek MTDL. MTDL itu kemarin turun ya teman-teman. MTDL kemarin turun betul ya. Nah seperti ini penurunan dari MTDL itu masih dalam batas koridor dari uptrend price channel. Jadi pergerakannya dia sebenarnya cukup terjaga teman-teman. Dan penurunan kemarin itu adalah ya memang ekstrim. Penurunnya langsung 1, 2, 3. 3 supportnya jebol sampai di 50 retracement. Tapi hari ini digas langsung. Nah, kok bisa seperti ini? Ya, bisa jadi ini kan saham pernah tinggi. Mungkin ada yang
buang barang dulu. Terus setelah yang buang udah habis, ada yang buyback lagi seperti itu. Kita cek dulu MTDL. MTDL ini asingnya sebenarnya bagus ya masuk ya. Kok pakai asing lagi Pak? Ya kadang saya gunakan untuk sistem pengambil keputusan teman-teman ya. Setelah MTDL, nah MTDL secara chart masih sama, pokoknya resistannya masih ada banyak ya yang sebelumnya pernah dilewatin atau di retrace. Emang saat ini dia retracementnya sampai 50, bisa naik di 626 sampai 643 resistan yang saat ini dihadapi di 623 ya. Nah kemudian kita cek setelah MTDL ada buka teman-teman. Buka itu retracement. Tadi di video udah saya bahas juga di video channel satunya teman-teman. Buka itu retracementnya memang sudah sampai di 50 retracement. Dalam tren naik ini terkoreksinya sampai 50 retracement dan ini mencoba naik lagi. Tapi masih tipis. Resistan dia ada di 330, 355 ya. Setelah buka ada EMTK. EMTK bagus ya teman-teman. Ini saham saya udah bahas dari kemarin juga. Memang 50 retracement adalah targetnya dia. Dan apa yang terjadi? Ketika sentuh 50 retracement di 2293 dia balik arah. Apakah besok akan balik arah Pak? Silahkan dicek. Karena yang saya berikan ke teman-teman, informasi yang saya berikan ke teman-teman adalah 50 retracement hanyalah merupakan resistan. Kadang ada yang take profit di situ, kadang enggak. Cuman di area situ banyak yang take profit. Jadi itu menjadi warning untuk teman-teman kalau misalkan membeli harganya terlalu tinggi, maka ketika sampai di 50 retracement mending dilepas dulu, baru kemudian kita nanti cari retracementnya seperti itu. Nah, apakah ini adalah merupakan swing high-nya dari EMTK? Oke. Kita akan lihat dulu. Nah, kalau kita tarik nih, dua titik ini. Kita nggak bisa menggunakan ini sebagai trend base Fibo karena tidak terjadi patah tren. Jadi kita ambil ini, kita ambil titik ini dulu. Ini pun sebenarnya juga belum bisa. Jadi kita sepertinya nggak bisa menggunakan trend base Fibo untuk MTK. Terpaksa kita menggunakan tick through Fibo ataupun swing low, swing high Fibo di sini. Ya di sini saya ambil dulu. Saya geser supaya teman-teman nggak bingung. Ini seandainya ini adalah merupakan swing high-nya dari MTK, maka coba kita menilai di mana kira-kira dia akan koreksi. Maka supportnya ada di 2177, 2100. MTK, kemudian kita lihat TEDS, ini masih saham terkait saham teknologi teman-teman. TCH ini masih sama dengan kemarin, terkoreksi retracement atau pullback atau retest sampai ke 38,2, masih belum kemana-mana. Kemudian kita cek di MMX ya. Di MMX, oke saya skip. Di MMX enggak ya, enggak saya masukkan. Oke. Kemudian adalah saham sektor lain, tapi mungkin saya bahas, mungkin enggak. Saya lihat sekilas saja dulu. Basic industri. Internet saya agak lambat. Basic industri ada Antam, BRMS, ini sepertinya saya bahas nanti aja. Basic industri yang bergerak itu tadi. Terus kemudian properti teman-teman ya. Properti yang bergerak. Ada DIL, ada BES, CTRA, APLN, ini banyak pada bergerak semua. Nanti aja saya bahas ya, Terus kemudian apalagi EDX 30 kita tengok aja EDX 30 karena sahamnya sering sama, jadi saya nggak kupas secara tuntas. Nah MDKA luar biasa memang ini barang. Ini permetalan hari ini banyak yang bergerak ya. MDKA, Antam Inco dan teman-teman. MDKA sering banget saya bahas teman-teman. Ini adalah saham tradingan saya. Ya, ini saham-saham yang saya hafalin pergerakannya memang bagus. Kemudian ada EDX 30 kita cek dulu. EDX 30 ASA ya, ASA oke. Tadi saya lingkarin juga ASA, BTPS, Antam ya, Antam. Dari sini teman-teman sebenarnya bisa ngelihat saham-saham itu bagus-bagus atau enggak. Nah kalau ini tadi adalah saham yang bergeraknya kencang. Kita lihat sektor yang turun dalam hari ini nggak banyak nih, cuma 2 aja. Nggak usah saya bahas aja kalau gitu.
Oke, baik teman-teman, berikutnya kita tengok dulu untuk saham-saham per sektornya ya. Sekarang kita lihat dulu untuk saham banking. Banking untuk BNI dia masih mencoba untuk melaju lagi teman-teman. Ini terbukti dia bisa ngelewatin 50 retracement walaupun akhirnya kembali lagi. Jadi sementara di 50 retracement untuk BNI masih alot ya. Kemudian Bank Mandiri juga masih rentang geraknya masih sama, rentang support dan resistannya masih sama. BRI-nya rentang pergerakannya masih sama juga, masih mencoba untuk menembus resistan. Supportnya nggak jebol, resistannya nggak jebol, jadi sideways di situ saja. BCA aja yang lebih percaya diri melaju teman-teman ya. Untuk resistan BCA kita tengok dulu resistan berikutnya. Saya gunain Fibonacci aja teman-teman ya. BCA itu kemarin udah sentuh resistan di 7.974 ya teman-teman. Ini barang termasuk mudah sebenarnya untuk trading karena begitu kemarin turun bukan jebol, nggak mampu ngelewatin 7250. Setelah break dia bisa lanjut. Teman-teman lihat volumenya sih cukup biasa aja, nggak terlalu signifikan juga sebenarnya. Kemudian BTN oke juga setelah konsolidasi ketemu 50 retracement, akhirnya memutuskan untuk ngelewatin 50 retracement sampai 61 sudah dites, namun demikian masih belum percaya diri, kembali lagi ke rentang 50 sampai 61. Kemudian saya cek Bank Danamon juga akhirnya dia juga break teman-teman. Teman-teman saya nggak sempat untuk ngecek laporan keuangannya ya. Saya nggak sempat untuk ngecek laporan keuangannya karena saya nggak pegang semua saham. Tapi ini kelihatan memang untuk Bank Danamon akhirnya break ngelewatin 61 dan 78 retracement. Nah ini juga menjadi pelajaran untuk teman-teman ketika ngelewatin 50 tuh dia perilakunya seperti apa. Apakah ada take profit berlebihan atau enggak seperti itu. Kalau enggak ya cukup aman untuk di hold ya. Nah kemudian untuk Bank Niaga juga setelah retracement kemarin juga akhirnya rebound lagi walaupun masih belum ngelewatin resistan sebelumnya. Ini kan saya udah buatin di sebelumnya kan ini. Gerakan dia, koreksinya dia kan sampai ke sini. Ke 1085 low-nya sih di 1075 terus kemudian dia naik lagi ya. Kemudian BBKP belum. Nah ini yang BTPS ya akhirnya sampai juga di 50 retracement. Ada resistan berikutnya itu di 61,8 retracement cukup tebal teman-teman di 3130 ya. BCTM ini kembali lagi. BCBR cukup stabil masih belum kuat ngelewatin 50 retracement-nya ya. Kemudian PNBN nih biasanya ada yang nanya juga, ini masih terkoreksi sampai di 38,2 retracement tapi masih belum kemana-mana juga ya. Kemudian Digital Bank Arto masih belum ya, masih alot nih di sekitar 11.000 walaupun tadi sempat di 11.000 masih sama supportnya di 10.200 9.700an. BBYB juga masih sama, ketemu resistan. BBHI masih sama. Intinya sih kalau banking kuncinya sebenarnya di big cap-nya ya teman-teman. Ini agro juga nggak kemana-mana, harganya lengket nggak kemana-mana. Kemudian BRIS nih. BRIS itu koreksi kemarin kan tepat sampai di 38,2 retracement. Ini sudah mulai ada kenaikan lagi. Walaupun sebelumnya dia kan sempat naik juga. Ya. Kemudian yang lainnya nggak ada sih teman-teman. Saya cek sekilas saja nggak ada untuk digital banking. Ya, BEPIN-nya dalam rentang yang sama. Nah, kemudian Astra melaju nih. Kenceng juga ya Astra. Ya karena memang yang saya bilang tadi bahwa inflasi mendekati akhir tahun biasanya kan kemungkinan akan turun karena pasti sudah ada antisipasinya seperti itu. Dan kenaikan suku bunga kita kan juga nggak ini juga. Jadi sepertinya masih cukup aman untuk sektor properti, sektor pembiayaan mobil, manufaktur mobil seperti itu ya. Astranya ini melaju lagi untuk resistannya dia itu hari ini ada resistan cukup kuat teman-teman. Sebelumnya sempat sentuh di situ juga di sekitar 7.000 ya. Astra Grafia masih belum, Astra Auto Parts
Dia ketemu resistan lagi di 1240. Kemudian untuk United Tractor dia saat ini teman-teman itu breakdown supportnya dia. Support berikutnya ada di 30.900-an teman-teman. 30.900-an. Kemudian sektor consumer, Garuda Food belum kemana-mana ini. Indofood juga masih belum. Access masih belum. Unilever belum. Nah ini ICBP kemarin sentuh 61,8 atau EMA 200. Di EMA 200 dia mantul lagi. Kemudian Sido hari ini masih belum, masih konsolidasi di bawah teman-teman ya. Ini ya kayak MTK kan dulu sempat turun dalam, tapi setelah berapa lama juga akhirnya rebound juga. Cuman perlu waktu. Kemudian saham-saham terkait energi, teman-teman. Untuk Medco hari ini melanjutkan kenaikannya, ketemu resistan namun masih belum berhasil melewati. Nah, di harga sekarang ini per closingnya ini adalah merupakan MAA 50 retracement-nya, teman-teman. Di harga sekarang ini merupakan 50 retracement-nya dia. Nah, perusahaan gas ini masih belum kemana-mana dia retracement. Untuk Akra ya teman-teman, Akra secara koreksi dari tren dia dari harga 895 itu dia hanya sampai di 23. Kalau dia lanjut naik lagi ini bagus trennya. Kemudian saham-saham sawit, ini tadi kan harga sawit di atas 4.000 lagi teman-teman. Namun sahamnya juga belum kemana-mana ya. Nah ini belum kemana-mana, nggak gerak, nggak kemana-mana ini. Nah ya kan. Oke, kita lewat aja dulu. Oh ini ada TAPG. PG ini retracement dia sampai di berapa? Kalau ngeliat seperti ini, bawaan saya pengen nyari retrace-nya. Dia sampai di 38,2 dan mantul. Kemudian saham-saham terkait coal, namun kalau Harum juga ada metalnya teman-teman ya. Harum kenaikannya tertahan sih teman-teman. Kenaikannya tertahan. Saat ini untuk supportnya dia kembali lagi ke bawah 1720. Kalau support ini support candlenya di sekitar support candlenya ada di 1770 banyak sih 750 seperti itu. Kemudian Indo Tambang Raya ini terkoreksi ya. Hari ini batu baranya walaupun naik tapi malah terkoreksi loh teman-teman. Seperti ini. Memang untuk Indo Tambang Raya ini ada target memang sudah di 41275 itu target. Sekarang kita udah bicara target. Sekarang karena dia terkoreksi, kita coba cari supportnya dia di mana sih gitu. Supportnya dia di mana? Kita nyarinya tetap menggunakan Fibonacci ya kalau saya. Nah, seperti ini. Jadi support dari Indo Tambang Raya itu ada di 36770. Nah, apakah Indo Tambang Raya ada pembagian dividen? Saya cek dulu teman-teman, saya belum nyiapin data. Saya cek dulu di RTI ya, karena RTI saya nggak bisa connect ke sini. Saya males pakai yang web. Sebentar, sambil ini saya cari dulu. ITMG, Indo Tambang Raya, apakah ada pembagian dividen, X dividen? Enggak tuh, enggak ada. Ini April ya. April. Kemudian Adaro. Adaro juga hari ini kalau secara chart seperti ini, dia sepertinya ini tadi sempat tinggi terus turun terus naik ya. Openingnya pasti di tinggi. Kita cek dulu teman-teman. Adaro 3150. Nah kan dia opennya lebih tinggi. Jadi walaupun masih hijau tapi candlenya merah. Candlenya turun seperti itu. PTBA juga sama. Ini sepertinya opennya di atas terus di bawah turun. Kita lihat dulu dalam time frame. Nah betul kan opennya di atas di bawah turun. Kalau Adaro tadi opennya di atas di bawah turun.
Kemudian ini banyak yang koreksi. Apakah terjadi switching? Pindah dari batubara ke sektor lain? KKGI juga sama, ini terkoreksi juga. United Tractor, Indika Energi ketemu resistan dan balik arah teman-teman. Saham-saham sektor batubara malah justru banyak yang kena take profit ini. Nah ini MBSS ya, MBSS nih rebound ya. Rebound dia. Kemarin koreksinya sampai 61,8. Reboundnya dia kita cari resistannya. Oke, targetnya udah kecapai sih, hampir kecapai di 1064. Oke, yang lainnya saya skip. Saham terkait metal, ADMR setelah sampai di pertengahan dari area konsolidasi, dia rebound. Nah, ini resistannya masih di 1840. Antam, ya. Antam itu saat ini kemarin kan kena 50 retracement, teman-teman. Jadi, saham-saham Antam ini kena 50 retracement dan take profit. Tetapi pesan saya biasanya kalau ada saham yang retracement itu lihat beberapa hari ke depan. Apakah take profitnya itu sehari 2 hari aja atau enggak? Kalau sehari 2 hari dan tidak jebol support lebih dalam, itu biasanya masih lanjut. Nah, seperti ini. Ya. Jadi mesti dipantau ini, mesti menarik. Walaupun udah di 50 retracement, pasti udah banyak yang mulai take profit juga. Ini juga seperti ini Antam. Ini sampai Inco sampai 50 retracement, tapi dia closingnya cukup jauh. Tins yang saya bilang masih belum sampai ya 50 retracementnya karena di 1650. MDKA luar biasa. Sampai 50 retracement sampai luar biasa ini barang. DKFT juga sampai ngelewatin 50 retracement. Saham telekomunikasi kemarin hitungannya dia adalah retrace. Jadi ini saya geser dulu, kemudian saya tambahin ini retrace. Nah, ini di sini koreksi dari si Telkom tuh kemarin sampai di 4.500-an. Itu adalah supportnya yang pertama. Kemudian Excel, ini 50 retracement di 2788. Indosat, konsolidasi di atas teman-teman. Brand, retracement aja masih belum mampu lewat. Kemudian terkait oil related ini masih naik pelan-pelan. BRPT, ESA hari ini saya lihat tadi bergerak juga. Ini dia bergerak di antara 23 sampai 50. 23 sampai 0 maksud saya. Ini dia dalam fase konsolidasi after break. Setelah dia nge-break, consolidation after flying. Jadi setelah dia terbang, dia konsolidasi. Sepanjang tidak terkoreksi lebih dalam atau lebih koreksi ekstrim 23 lebih dari 38, biasanya akan lanjut. PPIA masih belum kemana-mana sih. Kemudian konstruksi itu hari ini naik tipis saja. Yang banyak adalah properti ya teman-teman. Nah properti itu Pakuwon, teman-teman bisa ngelihat. Ini targetnya ke 510. Asri udah sampai di 50 retracementnya. Asri itu targetnya itu 171 udah sampai. Nah, kita lihat dalam weekly aja sepertinya lebih jelas. Targetnya di 200. Best. Coba kita analisa teman-teman. Targetnya hampir sampai di 158. Nanti kalau misalkan itu kecapai, kita naikin aja targetnya ada di 220. Dimana ini juga coincide atau bersamaan dengan candle sebelumnya. Sesi A masih belum sih. Semera juga rebound. Coba kita cari trend base Fibo-nya bisa ini seperti sekilas bisa. Kita tarik ini dari 2 titik ini hampir. Tapi kalau ya cukup memenuhi karena kalau misalkan kita tarik dari satunya bisa dari sini. Nah ini juga kejebol. Ya ada selisih sedikit. Fibo-nya pasti akan ada selisih sedikit. Nilainya akan ada selisih sedikit. Ini targetnya sementara di 676. CTRA juga rebound juga hari ini teman-teman. Hari ini break juga. CTRA targetnya dia di mana? Kita hapus semua ini. Kita tarik
Fibonya ini trend base-nya pasti udah. Nah, bisa kan trend base-nya ketembus di sini. Jadi targetnya memang udah kecapai hari ini. Targetnya udah kecapai, memang sakti sekali Fibonacci ini teman-teman ya. Kemudian APLN ini masih sideways sih. Kemudian saham-saham terkait semen ya teman-teman, Indo Semen ini nggak kemana-mana ini. SMCB aja ya, kalau teman-teman tertarik silahkan dipantau, pergerakan dia cukup sering juga naik turunnya. Jadi kita hapus semua histori yang ada di sini karena kita bikin tren pendek aja di sini. Nah, jadi resistan dia di 1600, targetnya di 1650. Transportasi ASA teman-teman. Ya, ASA hari ini ada sedikit upside tapi dia masih banyak resistan-resistannya ya. Bird masih belum, yang lainnya nih belum. Saham-saham perkapalan lagi nggak gerak hari ini. Kemudian saham terkait media, CMA ketemu resistan cukup lama, EMTK tadi udah saya bahas, MNCN saya skip aja. Kumpulan saham yang biasa saya pantau ya, S Saratoga mulai manggung lagi. Nah, kita lihat dulu sekarang ya. Dia ada resistan di 2630, target di 2790. TDL tadi sudah. IMAS retracement ya. Dalam tren kenaikan kemarin kan dia retracement dan ini sudah mulai naik lagi. Jadi seperti ini. Koreksinya sampai 38, resistannya 880. Nah, ini ASA yang tadi udah juga. Grup Sinarmas belum ya, teman-teman. Grup ayam belum nih, harga pakannya, bahan pakannya kan naik semua tadi. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan tuh teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman channel saya yang satunya. Channel saya yang satunya yang berjudul Komentator Saham. Jadi memang ya sebenarnya ini dulu channel rubahan teman-teman. Karena dulu adalah channel yang saya bikin ini adalah channel untuk anak-anak. Tapi nggak saya lanjutkan. Jadi ini teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya satunya. Karena di sini akan banyak highlight-highlight ya. Jadi highlight-highlight yang penting-penting itu sebagian saya masukkan di situ. Pokoknya jangan lupa subscribe channel ini juga. Demikian dari saya, teman-teman Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.